Jadi udah fokus, kerja keras. Yang ketiga, tahan banting. Tapi percaya satu hal, saya percaya ini, bahwa apapun yang kita lakukan, kalau tadi kita fokus, kerja keras, dan resilience, ada aja jalan dari Tuhan. Katanya Pak Arsyad kinclong banget gitu, benar. Komennya gitu di salah satu Iya, konten. ada yang bilang gitu, ada yang nanyain, Pak pakai apa sih Pak? Katanya. Skincare-nya maksudnya. Gitu kan. Dia bilang, waduh I use body lotion. Tapi katanya masa? suka lele. Oh lele iya, kebetulan keluarga juga suka gitu ya. Ya udah akhirnya kita farming. Ternyata produksi lele kita bagus. Karena diambil oleh si wholesaler gitu kan, udah mulai. Terus udah mikirin, udah gila lagi mikirin. Bisa ekspor nggak ya? Halo, jadi kali ini saya lagi sama seseorang yang abis cuti panjang. Cutinya tuh 7 bulan. Bayangin ya, kalau ibu melahirkan aja tuh cutinya 3 bulan. Ini sampai 7 bulan dan baru comeback lagi sekitar bulan Maret 2024. Siapakah dia? Langsung aja, Pak Arsyad Rashid. Halo Pak. Halo Maaf. Thank you banget udah datang ke CEO Talk. Saya tahu waktunya sibuk banget. Aduh, thank you banget. Ngomong-ngomong cuti, bener nggak sih kemarin cutinya sampai 7 bulan? Ngapain tuh cuti 7 bulan? 7 bulan ikut apa waktu itu kan adalah bagian dari proses untuk bagaimana membangun bangsa. Jadi ikutan dalam itu, makanya saya harus cuti. Tapi sekarang udah balik lagi, ya kan? Dan sekarang aktif di Kadin kembali. Dan insya Allah tadi supaya bagaimana membawa Kadin ini dalam proses keadaan ekonomi kita kan sekarang ini walaupun kitanya sehat, tapi keadaan dunianya nih lagi Gak baik-baik saja. kurang sehat. Ya kan banyak doa perang sini perang sana segala macam kan geopolitik. Nah, kita harus punya kewaspadaan. Nah, inilah menjadi tantangan untuk dunia usaha di Indonesia. Jadi balik lagi cuti 7 bulannya kemarin itu untuk ketua TPN kemarin ya. Nah, jadi terakhir saya ketemu Pak Arsyad tuh masih dalam posisi ketua TPN Pak. Waktu itu kita ketemu di posko. Wah, beda banget wajahnya. Bener beda banget. Waktu itu mungkin banyak tugas, banyak tanggung jawab. Saat ini saya juga yakin sih tanggung jawabnya juga nggak kalah banyak, tapi jauh lebih fresh. Bener nggak? Tapi waktu itu kan ini, karena itu mungkin bukan dunianya saya. Tapi kan ya harus melakukan tanggung jawab. Ya. Nah, ini kan dunia saya. Ini dunia usaha. Nah, jadi gimana sekarang saya baliklah untuk melakukan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Terus katanya kan kalau di Kadin itu cuma satu politik. Kadin itu bukan yang partai politik dan lain-lain ya. Hanya satu hal politik, namanya politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan. Gitu. Oke. Jadi balik lagi ke Kadin ini benar tadi Maret 2024 langsung dengan full tugas. Iya ya, balik kembali terus langsung saya berterima kasih pada waktu itu Mas Yuki yang menjadi PLH sementara ya. Terus juga teman-teman semua menjalankan karena semua berjalan dengan baik. Jadi gitu kan. walaupun ditinggal tetap berjalan sesuai normally ya? Penting. Kenapa? Karena roda organisasi harus berjalan, ya kan. Nah, tapi yang mesti dijaga sekarang adalah bagaimana kita istilahnya bergotong royong bersama-sama ya untuk tadi keadaan ya, ekonomi kita ini harus kita jaga. Nah, untuk itu bagaimana kita melihat ke depan dan untuk itu banyak kontribusi yang kita pikirin nih ke depannya, ya kan. Nah, jadi dengan itu ya senang sekali karena bisa mikirin gimana nih, ya kan teman-teman UMKM, saudara-saudara kita, jangan sampai nih Indonesia nih dibikin pasar, ya kan, padahal kita nggak melakukannya sendiri, gitu kan. Nah, hal-hal kayak ini kan penting sekali gitu. Nah, jadi dan kita juga ingin mendukung bagaimana nantinya proses transisi yang sedang berjalan ke pemerintahan selanjutnya dan penting sekali. Ya harus smooth dan can we support. Karena sekarang kan tadi bicara kompetisi sudah terjadi, sudah ada pemenangnya, secara hukum udah jelas. Nah sekarang we move on. Itulah namanya. What's next ya? That's demokrasi. Yes, agree banget. Nah tapi kan tadi kalau bicara soal kontribusi, Pak Arsyad ini nggak cuma ketua Kadin, juga banyak banget jabatannya yang coba sebutin beberapa yang. Iya, salah satunya setelah ya Kadin ini, saya juga nih punya ini, satu adalah saya baru diangkat jadi Ketua Dewan Masjid Indonesia. Oke, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Nah, tapi di situ saya juga megang ekonomi, khususnya ekonomi untuk apa? Ekonomi umat dalam konteks bagaimana mengembangkan ekonomi dari setiap rumah ibadah, yaitu masjid, ya kan? Nah, ini sebetulnya adalah bagian daripada program yang bisa kita satukan antara Kadin sama DMI. Terus untuk apa? Agar tadi setiap masjid misalnya ya, itu menjadi entrepreneur center. Kenapa sih nggak menjadi di situ ada masjidnya,
Nah, di sekitar ada umat-umatnya yang dimana itu menjadi komunitas, gitu kan. Nah, katanya kan kalau di agama Islam nih, Nabi Muhammad itu kan adalah pedagang. Istrinya Siti Khadijah, pengusaha besar, Yes. gitu kan. Dan bagaimana Islam waktu itu spread kemana-mana di dunia, itu karena mulainya perdagangan, kan gitu. Ya udah, dan dagang itu adalah bagian daripada ibadah. Kenapa? Iya. Kalau kita nggak dapat duit nggak bisa sedekah. Betul. Nah jadi ya, tapi selain itu rumah ibadah lainnya juga kami ingin kerjasama. Balik lagi tetap ekonomi lagi ya. Nah, tapi kan ekonomi kebangsaan. Nah terus habis gitu kalau selain itu saya juga ada satu yayasan yang saya dirikan yang kami lagi push namanya 5P. Ini juga baru ongoing. Ongoing. Sebetulnya sudah mulai kami ini kan dari tahun lalu, tapi ini we pushing it. Itu untuk apa sih 5P itu? Peace, Prosperity, People, Planet, and Partnership. Tapi partnershipnya itu menggunakan 3 nilai Indonesia. Apa? Bhinneka Tunggal Ika, Unity and Diversity, bicara mengenai gotong royong, inclusive collaboration istilahnya. Terus yang ketiga adalah musyawarah mufakat. Bahwa partnership itu perlu ada nilai-nilai itu. Nah ini yang saya lagi kerjakan selain ya hal-hal yang lain, tetap usaha mesti Selain ada kalau nggak dagang. lain, Karena banyak. dagangnya mesti ada, masa kalau nggak ada dagang nggak ada pemasukan, usahanya mesti ada, ya kan? Direktur Utama Indika Energy. Pak Arsyad kan juga dapat amanah yang soal panahan. Oh, Iya kan, Mbak? ya itu dalam sisi di luar ekonomi. Yang tadi saya juga menjadi Ketua Umum Panahan, yaitu Perpani, yang alhamdulillah mohon doa restu nih. Kenapa? Bentar lagi mau Olimpiade. Kita dapat 4 tiket udah nih untuk Olimpiade. Semoga dapat medali. Iya, ya kan? amin. Semoga. Doa kita bersama ya. Semoga. Bener nggak sih Pak? Jadi totalnya tadi saya dapat bocoran dari orang dalam. Katanya nih total Pak Arsyad itu mengepalai ada sekitar 50 organisasi dan perusahaan. Lebih malah, lebih dari 50. Kebanyakan non eksekutif. Jadi kebanyakan itu kan adalah supervisi, kebanyakan itu adalah memberikan apa namanya bagian daripada ya tadi kontribusi terhadap pemikiran, kontribusi terhadap itu gitu ya. Jadi memang sih banyak lumayan gitu kan. Masih lumayan loh, 50 itu lumayan. Yang banyak seorang Arsyad Rashid tuh berapa nih? Oke, 50-an. Terus dengan segala kesibukannya itu, gimana bagi waktu dengan family? Nah itu harus. Makanya kalau udah hari Minggu, I call it family day. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau approval proses, kalau udah itu mesti lari ke keluarga tuh. Ya kan, kalau keluarga nggak kasih kita nggak ini. Nggak, karena bukan apa, at the end of the day saya percaya satu hal sih. Karena bicara quantity or quality. Ya, betul. Nah saya lebih condong quality. Karena walaupun sering bertemu, tapi kalau kualitasnya enggak, juga ini kan. Jadi lebih baik kita ambil yang quality. Walaupun memang bertemunya sedikit, tapi kualitas gitu. Saling bisa diskusi, bisa saling tahu, oh bisa ngobrol istilahnya apa adanya, bisa ngobrol sebagai teman, bisa tukar pikiran. Nah itu yang paling penting kan. Dan itu yang paling utama menurut saya. Favorite activity sama family tuh ngapain di hari Minggu? Ini benar-benar ini. Saya tuh kan suka, jadi makan. Balik lagi makan. Makan, jadi memang for business buat saya, apalagi dalam kehidupan ini. Hidup ini adalah coba enjoy. Enjoy apa? Enjoy dengan buat saya makanan. I love food, bukan bicara yang food yang ini kita ngomong yang restoran bagus segala macam, enggak ya. Pokoknya makanan enak. Makanan ya kan? Di mana enak. aja makanan, apakah mulai dari mie ayam di mana-mana, ya kan. Bicara sampai soto Betawi, bicara apapun, tapi yang enak-enak gitu. Nah itu buat saya, it's something that we enjoy. Akhirnya di antara kita tuh kita diskusi karena udah kayak food critic. Wah ini kurang ini nih, begini gitu. Kayak food critic gitu Si kan. paling paham makanan ya. Makanan ceritanya, so jago jadi pengamat makanan gitu kan. Tapi selain itu juga, actually what I like, I don't know, I share Bener, it. tapi katanya Masak. suka lele. Oh lele iya. Iya. Itu gitu, ya ada story-nya tuh kalau lele. Jadi waktu itu, Oke. I love lele, makan lele kan ya. Saya juga suka. Suka, Enak kan? memang. Dan kebetulan keluarga juga suka gitu Oh, lele. gitu. Nah waktu pandemi, waktu itu kan waduh tahun 2021. Waktu itu kita bilang waduh bingung, kita masih bingung mau apa. Akhirnya bilang waduh kalau dibilang kayak Indonesia harus berdikari gitu kan.
kita juga keluarga harus berdikari nih. Kenapa? Waduh, ini kalau ntar gimana susah nyari makanan gimana ya? Kan gitu waktu Iya itu sih, kita benar pikirin. sih. Akhirnya mulai nanam sayuran, ini ya kan supaya di istilahnya Wow. urban farming nih Wow. diri sini. Di rumah. Dia di rumah di Totalitas. Nah, selain itu kita pikir wah ini mesti ada proteinnya juga kan. Apa nih? Ya kan mau ayam, mau apa nih gitu kan. Akhirnya bilang udahlah ikan aja. Nah, ikan apa? Yang kita suka tuh dua, ikan gurame atau ikan lele. Ikan lele. Dia bilang, Yang lele lebih aja, gampang lebih lele gampang kali. lele gitu katanya. Ya udah akhirnya kita farming lele gitu kan. Jadi supaya kalau bilang anytime kita bisa ini, ambil sayuran dikit, kasih sambal sama ini jadi kita. Wow. Jadi ya itulah akhirnya. Jadi tapi akhirnya interesting. Akhirnya tahu apa sekarang? Ternyata produksi lele kita bagus. Oh gitu. Iya kan? Ternyata bisa gede-gede gitu kan? Ternyata bagus, nggak ada ininya karena nggak ada baunya, ini baik gitu kan? Karena pakannya, airnya juga jaga kan? ekosistemnya bagus sih. Iya kita ini kan, tapi dengan begitu kita bilang wah iseng deh, panggil dong misalnya perusahaan-perusahaan yang ikan gitu kan, kita bawa, dia kaget, waduh, ini berapa nih? Sekarang mulai nih mereka mencoba. Beli sekarang lelenya dari kualitas kita. super. Jadi dijual lagi nih. Dijual, udah sekarang diambil oleh si wholesaler gitu kan, udah mulai. Terus udah mikirin, udah gila lagi mikirin. Bisa ekspor nggak ya? Lele kualitas ekspor. Ini kalau otak pengusaha gini nih ya Kan ternyata masih ya. nyari cuan. Keren. Masih cuan. Nah, ini abis ini semoga yang nonton juga belajar nih. Apapun kesempatan bisa jadi cuan ternyata. Harus dipikirin dong, Yes. karena at the end of the day kita mikir ya tadi kita harus mikir dagang, ya kan? Kenapa? Itu bagian dari ibadah saya bilang. Karena kalau nggak bisa kita membantu yang lain, ya kan? Nah terus dengan begitu kalau mikirnya dagang dan segala macam, kita harus berpikir, oke, kita berkomunikasi gimana, apa yang kita bisa ini. Jadi kan ada teman semua ya. Tapi kalau bicara dagang gitu ya, apakah itu memang in your blood gitu? Atau ini by step kok, memang maybe karena pendidikan, karena lingkungan atau gimana? Gini, mimpinya pernah. Jadi kan gini, kalau dibilang ayah gitu ya, ayah saya tentara, ya kan? Okay. Habis dari tentara, beliau jadi seorang eksekutif di sebuah perusahaan pada waktu itu. Ya. Nah, terus kalau dibilang ibu, mungkin ada ada suka dagang-dagang dikit ya ibu. Tapi ya tadi nggak ada yang mana pengusaha besar atau bagaimana gitu loh. Nah, pada waktu itu sekolah, ayah malah bilang gini, sekolah kalau lo mau istilahnya dia bilang kalau mau dapat duit banyak ya, dia bilang gaji itu harus jadi insinyur kata Oh dia. iya, zaman dulu memang mindsetnya masih insinyur. Karena itu mungkin waktu itu si ayah pengen jadi insinyur nggak jadi kali kan. Nggak Dia bilang kelebihan "Kat, anaknya ya." insinyur nih gitu kan. So pertama kali sekolah saya akhirnya waktu pas habis SMA dan segala macam ambil university saya ambil Teknik. ambil engineering, ambil mau jadi tapi setengah jalan saya pikir waduh pengen lihat nih orang berdagang juga asik kan gitu ya. Pengen jadi pengusaha dong, mau beli bisnis. Akhirnya saya masuk sekolah bisnis after that. Akhirnya ya udah, ya belajar dikit lah ya, gitu kan. Nah udah dengan modal ini, ya itulah mulai akhirnya pas balik ke Indonesia. Mulai dagang apa ya? Nah, Tapi merasa jiwanya memang di sana. nggak tahu dibilang merasa atau tidak, pokoknya nggak bilang, saya pengen, kenapa nggak coba? Kan Ya, gitu. ya. Let's try it gitu. Nah udah, pertama nyoba ya ikutan sama teman-teman, ikutan. Jebol tuh duit habis ya kan modal. Invest aja. Invest, nggak ikutan gitu. Waduh udah deh. Akhirnya memang udah mesti jalanin sendiri. Ya kan? Nah tapi karena saya ngertinya tadi adalah engineering, khususnya electrical engineering, istilahnya pada waktu itu computer engineering. Oke. Jadi istilahnya mesin-mesin yang asik-asik pada waktu itu aneh gitu kan. Contoh kartu. Kalau sekarang udah semua pakai. Udah pakai gitu. chip gitu loh. Iya, kan smart card gitu. Kalau dulu kan belum. Unusual semua ya. Tapi udah kita coba dagangnya kita jual. Oke. Jadi pernah ngerasain jadi pegawai atau karyawan nggak? Oh iya dong pernah. Saya Iya. pernah kerja. Oh pernah kerja, sama Arsyad Rashid Pernah kerja dong, masa nggak kerja? Pernah kerja dan kerjanya waktu awal itu saya masuk di satu perusahaan otomotif dulu, ya pabrikan gitu. Mulai masuk tuh jam 7 pagi, lokasinya di Pulau Gadung. Kayak gitu kita lah ya kantoran. 7 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. 7 to 5 waktu itu. Nah, ya bekerja karena mau gimana pun saya percaya kita harus belajar juga kan. Ada orang yang memang bisa langsung berdagang gitu aja. Ada yang juga kalau saya mungkin jalannya tuh bekerja dulu, dari bekerja baru berdagang kan gitu. Jadi
Ya, that's where I am. Tapi balik-balik, I think everybody punya kok yang namanya entrepreneurship itu. Di dalam dirinya Dalam itu diri yang kita. cuma perlu digali gitu Tinggal digali, kali ya. dikeluarin, dan dilakukan. Karena nggak berani, gitu kan. Emang sih, kita harus pikirin yang benar. Tapi ya, tadi harus ada keberanian. Tapi memang harus ada keputusan dalam hidup ini. Tadi. Karena kalau gaji kan enak. Maksudnya bukan enak gimana. Bulanan Karena kita terus. nggak perlu mikirin banyak resiko gitu ya. Tapi kalau dagang lain, bulan ini bisa dapat, bulan depan belum dapat, kan gitu. Benar-benar. Nah, tapi ini harus diambil dari seriousness kita bagaimana untuk memastikan bahwa kita ingin menjadi seorang pengusaha yang baik. Jadi Pak Arsyad, nggak apa-apa nih pesannya ambil resiko buat anak-anak muda. Ambil nggak? Nah, calculated risk. Calculated risk. Nah, Jadi, itu jauh lebih wise ya. Wise dong. Harus yang dikalkulasikan, risiko itu dipikirin gitu kan. Udah punya keluarga belum, Ya, udah punya anak belum, dan segala kapan nih timingnya dan segala macam, nggak bisa main hantam aja kan. Ya. Kalau hantam aja juga bisa nanti jebol kan gitu. Nah, kayak orang bilang invest pakai uang dingin itu. Jadi calculated risk. Oke. Nah, tapi Pak Arsyad tadi juga sempat nyinggung nih soal mungkin kita perekonomian baik-baik, tapi dunia kan kita tahu sikonnya nggak oke juga nih, dan kayaknya masih akan dalam beberapa waktu ke depan ya situasi kondisi dunia saat ini. Nah, kalau di dunia usaha sendiri gimana sih Pak Arsyad tantangannya saat ini? Tantangan di dunia usaha itu, kalau dunia usaha menurut saya perlu penuh dengan tantangan, gitu ya. Jadi kapanpun, walaupun ada ya pastinya kalau lagi krisis ataupun ada gejolak ekonomi pasti lebih berat. Tapi tantangan itu kalau di pengusaha pasti ada terus gitu. Nah, disinilah yang saya katakan adalah satu value namanya agility, ya kan? Karena ini penting sekali untuk pengusaha. Kalau agility itu maksud saya adalah pertama adalah adaptif terhadap situasi, harus bisa beradaptasi Dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman, dengan situasi pasar di luar, tiba-tiba ada pandemi, kita harus bisa melakukan Tiba-tiba adaptif muncul terhadap itu. AI. AI kan mesti adaptif. Yang kedua, inovatif. Ya. Harus bisa berinovasi, berpikir out of the box gitu kan. Selalu mikirin gimana nih gitu. Berinovasi terus memikirkannya, ya kan. Yang ketiga adalah bicara resiliensi, harus kokoh. Resilience. Itu penting banget. Nah, berarti tapi kan kita juga lihat nih Pak Arsyad, kondisi saat ini penduduk banyak, bonus demografi pun kita dapat gitu ya dari sisi banyaknya SDM atau tenaga kerja. Tapi kita juga belakangan banyak kondisi-kondisi di mana PHK lumayan lagi sering terjadi nih. Bahkan beberapa temen gitu ya yang memang saya tahu banget, ya karena kondisi ini mau nggak mau ada pensiun dini, ada PHK dan sebagainya. Sedih. Nah, ini gini loh, ini yang kita harus berhati-hati, waspada. Kita bicara positifnya memang bonus demografi, bonus ya. Tapi juga bisa menjadi malapetaka. Oke. Bisa bahasa kalau ini liability, instead of plus jadi minus. Nah, kenapa? Karena memang pertama kita mempunyai generasi muda, yang populasi udah 60% sekali kalau untuk bicara ini, dan kedepannya tambah meningkat nih, yang namanya young generation. Betul. Right? Okay. Pertanyaannya kalau ada young generation apa yang diperlukan? Mulai pertama misalnya contoh, yang utama yang tadi dikatakan lapangan pekerjaan, betul kan? Nah, tapi lapangan pekerjaan ini kalau tadi bicara AI segala macam dengan digitalisasi, ini kan kita harus perhatikan juga bahwa skillnya harus yang tepat. Jadi we have to make sure kita mempunyai suatu yang namanya mendesain suatu skill untuk para generasi muda yang cocok dengan apa yang dibutuhkan dari sekarang sampai 20 tahun ke depan misalnya. Kalau kita anggap 20 tahun ke depan tuh 2045 Indonesia emas gitu ya. Nah, itu apa sih skill yang dibutuhkan ke depan supaya tadi adik-adik teman-teman semua tuh ya kan, ataupun labor yang bisa reskilling upskilling ini kan bisa menjadi skill yang dibutuhkan. Ya, inline dengan kebutuhan yang di lapangan. Jadi dengan itu baru bisa untuk menentukan lapangan pekerjaan tadi kan. Jadi right skill. Setuju. Ya kan. Nah, habis itu kita juga mesti push untuk lapangan pekerjaan untuk apa? Investasi. Kalau lebih banyak investasi masuk, lapangan pekerjaan tambah banyak. Tapi at the same time kita juga punya tantangan apa? Dengan banyaknya digitalisasi, bagus, lebih efisien, lebih produktif, tapi di sisi lain mengurangi jumlah lapangan pekerjaan. Ya, betul kan? Betul. Nah, untuk itu bagaimana nih? Nah, sedangkan kita punya populasi yang banyak ini. Nah, kita harus memikirkan serius untuk namanya ekspor, skill ekspor.
ekspor skill. Apa itu, Pak? Yaitu dengan kita mengirim teman-teman kita yang punya skill untuk bekerja di tempat lain, di negara lain. Oke, kenapa? Untuk bekerja ini adalah sekarang di mana di dunia itu sekarang kita punya yang demografi, tapi banyak negara yang namanya dapat senior demografi atau the older generation of demografi, ya kan? Nah, di sisi ini kan ini juga kita bisa isi dari kita. Nah, itu kan membuka lapangan pekerjaan, memang bukan di dalam, tapi di luar. Yang penting lapangan pekerjaan. Coba bayangin di Filipina ya. Pendapatan pertama dari pemerintah di Filipina paling besar itu apa? Hasil kiriman uang masuk dari sisi revenue itu, yang mana orang-orang yang bekerja di luar skill mengirimkan uang balik kepada keluarganya kan. Bayangkan kalau skill itu. Nah, jadi ini juga harus kita buka. Karena juga misalnya contoh, ada beberapa industri misalnya yang belum ada di Indonesia tapi akan ada. Nah, kenapa enggak? Mereka bekerja dulu di luar, balik lagi. Betul, nanti skillnya udah dapat, buka di dalam tanah air. Nah, jadi dua, skillnya untuk di situ, kedua lapangan pekerjaan yang dapat kita buat di domestik dan juga di luar negeri. Oke, wah itu catatan banget buat kita semua hari ini. Nah, kalau tadi udah bicara sedikit agak berat soal usaha bisnis, tahu nggak sih Pak Arsyad ini, Pak, katanya selalu pakai pulpen warna biru. Kok tahu aja sih? Tahu lah saya. Berat gue. bener. I love the color of blue. Oh gitu. Ya kan. Cuman terus buat saya biru memberikan ketenangan. Calm. Nah, but at the same time, kalau biasanya kan kalau mau itu biar jelas. Kalau tanda tangan kan hitam bukannya? Iya, pulpen hitam gitu. Kan, but I like blue. Jadi supaya membedakan, ya kan, bahwa ininya semua hitam, printingnya hitam, ini pakai tanda tangan warna biru. Because I love blue. It's one of my favorite color. Sesimpel itu, karena suka blue ya. Ya, dan tadi kan lebih aman. Kalau kita katakan ini kan kadang mau fotokopi segala macam nih hitam putih, nah ini kan ada warna birunya. Jadi kalau yang tanda tangannya biru udah pasti Pak Arsyad gitu tapi ya? Saya juga suka agak ini kan. Saya juga pengen tapi bukan yang mahal-mahal loh, yang biasa-biasa aja karena I like merek pulpennya. Yang penting biru aja. Biru. Oh, ada kebiasaan lagi nggak? Katanya kalau kacamata juga ini kan sangat otentik dengan Pak Arsyad ya. Pak Arsyad dan kacamata kayak nggak klop gitu kalau Pak Arsyad tanpa kacamata gitu. No, kacamata adalah sesuatu yang saya suka juga. Suka adalah kalau saya kemana-mana gitu ya, saya suka ngeliat kacamata. Berarti koleksinya banyak banget? Ya nggak dibilang banyak, cuma lumayan. Berapa tuh lumayan? Lumayan lah. Tapi karena itu saya suka, saya lihat ini, wah enak, interesting, bagus nih gitunya ya. Because the artistic, lihat ini modelnya gimana, I like that. So, ini kacamata is one. Kacamata itu ya, fun fact-nya seorang Arsyad Rashid. Pak, dan di tengah kesibukannya, kalau kita lihat juga nih Instagramnya Pak Arsyad, sering banget ngasih konten-konten motivasi, ya kan? Jadi kalau Mama Dede itu kan, mah mau tanya dong, mau curhat dong. Kalau ini biasanya tuh, Pak ada pertanyaan nih gitu kan depannya ya Pak ya. Pak ada pertanyaan nih, dan biasanya pertanyaannya itu pertanyaan Gen Z, pertanyaan milenial yang lagi galau. Apakah resign, apakah gaji, apakah dan sebagainya, itu pertanyaan kaum kita semua gitu yang sangat relate dengan kehidupan teman-teman Gen Z. Pak, mau curhat nih. Teman saya dapat offering letter dari 2 perusahaan dengan gaji dan juga lokasi yang berbeda. Satu di Sudirman dengan gaji UMR. Nah, satu lagi di kawasan industri dengan gaji di atas UMR. Nah, menurut Bapak gimana? Nah, ini pilihan hidup. Dalam kehidupan itu, kita itu ada yang katanya namanya garis tangan. Itu bukan garis tangan, menurut saya. Adalah waktu kita membuat keputusan. Pak, ada pertanyaan dari Atok Sugiarto dari Gresik. Saya ingin bertanya, bagaimana cara atau langkah supaya bisa ekspor daging kepiting bakau? Terima kasih. Yuk langsung saja kita bahas di bisnis one on one. Pertama, lakukan penelitian pasar. Cari tahu negara mana yang punya permintaan tinggi untuk produk kamu dan pelajari pesaing-pesaing di negara tujuan. Dari mana itu awal mulanya ide bagi-bagi motivasi? Oke. Karena gini, salah satu upaya gimana saya bisa I can bring giving back. Ya. Giving back itu adalah macam-macam cara. Salah satu giving back adalah sharing my experiences, sharing my knowledge, kan gitu.
Nah, habis gitu bagaimana caranya gitu kan? Kepada siapa? Oke, pasti the young generation dong, ya kan? Nah, young generation tadi mau millennial, Gen Z, Gen A dan semuanya. Terus saya bertanya juga, kira-kira kalau mau komunikasi sama generasi muda gimana caranya ya? Kan gitu. Oh, dibilang mesti Instagram, mesti apa namanya, TikTok, segala macam lah, social media, right? Oke, social media. Nah, dengan begitu, oh caranya begitu ya. Terus paling enak apa ya? Oh, sekarang mau baca males katanya, mendengar dan audio visual. Setuju. Oke. Dan itu why not? Kalau gitu untuk saya bisa berkomunikasi dengan adik-adik yang di milenial, apa Gen Z dan juga DNA, kenapa enggak dengan berupa social media? Makanya pakailah video audio itu. Ya. Makanya udahlah mulai ngobrol-ngobrolnya, saya pikirin kan gini, Etienne apa sih pengen tahu nih? Saya bilang sama teman-teman, apa sih yang lagi dihadapi oleh teman-teman, oleh adik-adik kita? Oke, jadi ini pun berdasarkan masukan ya Iya dong, dari tim. Ya, betul. Tapi ide awalnya adalah untuk memberikan to give back. Nah, giving back ini apa? Oh, yang paling mudah mungkin dari sisi lifestyle. Tapi yang lari related terhadap apa? What I know. Itu apa? Yes. Ekonomi. Itu apa? Business. Ya kan? Oke. Ya udah, sharing aja tentang itu. Kita ngomong apa adanya, yang saya pikirkan, saya sharing. Berarti di tengah kesibukan meluangkan waktu untuk bikin konten di medsos? Oh, tapi senang. Kenapa? When I feel Seneng itu apa? senengnya gini. Walaupun waktu tadi ya, kan itu. Tapi dengan kesibukan saya semua, tapi saya rasa kalau if I can give back, Oke. aduh I feel energized. Ya. I feel energized loh. Malahan bukannya lemes, feel energy. Kenapa? Kalau bisa memberikan dampak, seneng banget. The power of giving, the power of sharing gitu ya. Ternyata malah dapat sesuatu yang jauh lebih positif. In my opinion, itu membuat saya energinya. Very energized. Kalau baca-baca komen netizen gitu, suka pada, oh iya Pak, makasih Pak, saya relate banget gitu, gimana? Iya. itu Ada komen yang paling terus diinget nggak, terang- Terus Pak Syed? terang itu kan banyak banget ya. Kan, Ya, karena iya sih. ribuan, Benar, puluhan benar. ribu itu ya. Jadi saya minta tolong, saya bilang, oke, ini kan kalau saya bacain semua, Nggak kelar-kelar gitu kan. tolong dong kira-kira Yes. nih apa-apa aja, sama similarity-nya apa sih, yang aneh apa, jadi kasih saya kan. Nah dari situ baru, oh ini ada pertanyaan ini nih Pak, yang ini mungkin mau nanya follow up-nya nih, let's do it dong. Kita Oh, mesti- oke, selanjutnya. Selanjutnya gimana? Kalau komen apa ya kita jawab aja gitu. Buat saya tadi, Bhinneka Tunggal Ika, itu apa? Buat saya perspektif. Bahwa pendapat perbedaan itu adalah suatu kekuatan. Jadi I have to hormati perspektif dari semua. Dan saya mikir kalau hidup saya, kalau ada perspektif dari orang semua, dan kita hargai itu, I think it's the most beautiful thing. Ya, Right. itulah. Mendengarkan, itu. Yang bisa kita ambil ya dari... Tahu nggak kamu tadi? Kalau CEO, Mm-mm. saya ngobrol sama banyak beberapa sih perusahaan-perusahaan besar lah ya, katanya. Ternyata gitu, 60% of our time is about people, and it's about listening. That is the CEO job actually, to listen. Padahal kita belum sampai di akhir, tapi udah ada pesannya dari Pak Arsyad. Pak, tapi sempet ada yang salfok juga katanya komennya. Apaan? Katanya Pak Arsyad kinclong banget gitu, benar. Komennya gitu di salah satu Iya, konten. ada yang bilang itu, ada yang nanyain, Pak pakai apa sih Pak, katanya. Skincare-nya maksudnya. Gitu kan. Sampai saya bilang, ya saya jawab apa adanya. Saya bilang, waduh, I use body lotion. Terus ditanya, masa sih Pak ini? Bener, apa adanya. Jadi makanya saya simple. Oke. Oh, itu antara simple apa nggak punya waktu tuh, kayak udah sat-sat aja. Sesibuk apa sih seorang Arsyad Rashid? Pergi jam berapa dari rumah? Pulang jam berapa? Pagi saya berangkat, usually tergantung ya harinya. Ya, let's roundabout mungkin jam 8, jam 9. Ya Oke. kan. Udah mulai ya, jam 9 kerja gitu ya, semuanya tergantung dari harinya. Pulangnya ya itu yang agak asik-asik gitu. Jadi biasanya kebanyakan after midnight. After midnight. Nah, Wow. jadi karena tadi ya jumlah aktivitas dan semuanya, jadi mau nggak mau kan dari pagi ini apa, siang apa, sore. Dan ada berapa tempat tuh Pak kalau dalam satu hari? Tergantung. Kadang-kadang muter-muter kemana-mana, kadang-kadang ada di satu tempat, saya kumpulin di situ aja gantian gitu kan. Untuk bertemu, untuk bicara, untuk ini, untuk rapat, untuk macam-macam. Karena dari organisasi yang berbeda-beda. Tapi sekalian juga untuk waktu bagi balas-balas, WhatsApp, ya kan mesti balas misalnya. Yes. Untuk balas apa lagi, untuk bicara
kadang-kadang kan mesti ada juga dokumen yang dibaca. Iya. Makanya kadang-kadang saya balas-balas WA tuh atau baca email gitu sampai kadang-kadang pagi gitu. After 12 kan udah mulai tenang Masih. kan, baru tenang kan balas-balas gitu-gitu. Jadi ya tapi I enjoy it. Jadi utamanya tuh kalau bilang kenapa sih ada karena bilang energi dari mana? Energy is because I enjoy it. I enjoy what I do and I do believe if I can create tadi impact, I feel energized. Oke, tapi se-enjoy-enjoynya pasti kan pernah merasa capek, mumet. Apa yang dilakukan? Itu kan manusia. Kalau mumet atau gitu udah I get out. Misalnya gini lah. Kalau lagi dalam hari itu udah I get out aja jalan aja muter. Saya tenang ini, relax. Ataupun kalau udah lagi ini, I get out. I get out misalnya apa? Apa saya pergi ke daerah mana atau keluar atau kemana? Ya in a way just to get out of the so-called busy day yang ada gitu. Bengong aja. Itu kan yang saya paling suka apa? Apa? Orang kan sukanya ada namanya birds watching katanya gitu. Iya, Birds watch. ngamatin gitu kan. orang. Nah, kalau saya ngamatin orang. Ya. People's watch. Yes. So I like to stay in a cafe. Ya, misalnya kopi gitu ya, minum kopi, saya ngeliatin orang, saya ngebayangin orang lagi ngapain, orang Ya, ngomong ya. apa, Yes. buat ini. Skenario kita yang bikin ya. Scene-nya mereka yang lakukan ya kan. But I enjoy that. Oke, Pak Arsyad, kasih tips dong buat Yes. teman-teman Gen Z yang pengen juga memulai karir, yang saat ini mungkin ada di bimbang dan batas-batas, saya harus apa nih, harus mulai kemana gitu, takut untuk take risk, gitu. Apa yang bisa diberikan oleh Arsyad? Pertama gini, kita mesti sadar semua, hidup ini penuh dengan resiko. Kita baru mau keluar jalan aja, ada mobil bisa ketabrak kalau nggak berhati-hati. Jadi is full. Ini hanya bagaimana how to manage risk atau bagaimana yang namanya kita bisa memanage resiko-resiko. Ya. Nah kadang-kadang kita harus mempertimbangkan Gen Z. Saya percaya bahwa Gen Z itu punya kekuatan yang sangat positif, ya, bahwa keinginan untuk lebih dan bicara untuk bekerja keras dan semuanya. Nah untuk itu sekarang tinggal fokus sih. Kadang-kadang tuh menurut saya ada yang nggak suka fokus. Kalau mau lakukan sesuatu, do it one by one. Ya kan, mau ngerjain sesuatu, kerja A nih, saya mau dagang ini, ya udah fokus dulu itu. Atau mau kerja dulu, atau gimana gitu ya. Jadi fokus deh. Nah itu tuh ya. Fokus ya kan satu. Setelah fokus ya kan, habis itu apa? Rajin-rajin lah. Oke. Ya kan rajin. Jangan kerjain. di awal-awal Jangan doang awalnya semangat, emosi tengah-tengah terus. udah. Jagalah energi kita. Oke. Jadi udah fokus, kerja keras. Yang ketiga, tahan banting. Resilience. Resilience. Udah harus tahan banting. Tapi percaya satu hal, saya percaya ini, bahwa apapun yang kita lakukan, kalau tadi kita fokus, kerja keras, dan resilience, ada aja jalan dari Tuhan. Iya, fokus, kerja keras, resilience, tahan banting. Pak Arsyad, terima kasih banyak sudah join Seal Talk. Sehat-sehat Pak. Sehat. Masih banyak tugasnya. Thank you 50 very lebih loh Pak. Thank you Pak, nanti main lagi ya. Thank you so much. Thank you. Thank you, appreciate it.